Halo sahabat guru hebat, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang proses transkripsi pada prokariot. Oke guru hebat, sebelum kita memasuki pada proses transkripsi pada prokariot, hal pertama yang harus kita ketahui atau kita pahami bersama yaitu pengertian transkripsi. Transkripsi adalah suatu proses penyalinan kode genetik DNA yang akan menghasilkan RNA duta atau RNA atau disebut juga messenger RNA atau mRNA. Transkripsi ini berlangsung di dalam nukleus seperti gambar yang sudah saya tampilkan, yaitu di mana DNA menghasilkan RNA duta atau mRNA. Teman-teman, perhatikan gambar yang ada pada tampilan berikut ini. Oke teman-teman, bersama-sama kita melihat tampilan DNA setelah untainya dibuka. Pada gambar yang sudah saya tampilkan di sini, di mana 3 aksen merupakan coding stand atau rantai sense, nukleotida RNA yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin, dan seterusnya yang berpasangan. 5 aksen adalah DNA template atau rantai antisense. Nah, teman-teman, penjelasan dari gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, coding strand atau rantai sense adalah satu utas dari line gain. Basa nitrogennya berkomplemen dengan basa nitrogen yang dihasilkan DNA template. Selanjutnya untuk 02-nya, DNA template atau rantai antisense adalah salah satu utas gen yang berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Teman-teman hebat, nukleotida RNA akan disusun membentuk mRNA berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA template. Selanjutnya, utas mRNA memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplemen basa nitrogen pada DNA template. Urutan basa nitrogen mRNA sama dengan urutan basa di coding stand, namun T digantikan oleh U pada mRNA. Nah, selanjutnya yaitu komponen utama dalam proses transkripsi. Yang pertama, ada urutan DNA yang akan ditranskripsi, prekursor untuk sintesis, faktor-faktor transkripsi, serta enzim RNA polimerase. Komponen utama dalam proses transkripsi. A. Urutan DNA yang akan ditranskripsi. Sebelum proses transkripsi, perlu kita ketahui bahwa untai sense atau untai pengkode adalah segmen DNA, sedangkan komplementernya adalah untai antisense. Sekuens untai sense memiliki atau sama dengan RNA. Dengan kata lain, untai antisense sebagai template selama transkripsi. Selanjutnya adalah faktor-faktor transkripsi. Faktor transkripsi adalah sekelompok protein di dalam inti sel yang berperan serta dalam proses transkripsi kode genetik menjadi mRNA. Selanjutnya, prekursor untuk sintesis RNA. Prekursor atau sintesis RNA ada 4 macam ribonukleotida, yaitu trifosfat ATP, GTP, CTP, dan UTP. Selanjutnya adalah enzim RNA polimerase.
Enzim RNA polimerase atau yang biasa disebut RNA transkriptase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi polimerasi nukleotida pada RNA. Pada prokariotik, gennya ditranskripsi menggunakan satu tipe RNA polimerase. Sedangkan pada eukariot terdapat 3 tipe RNA polimerase, yaitu RNA polimerase 1, RNA polimerase 2, dan RNA polimerase 3. Seperti yang sudah saya tampilkan di bawah ini, tabel RNA polimerase 1, 2, 3, tipe gen yang ditranskripsikan serta letaknya di dalam sel. Selanjutnya yaitu proses transkripsi pada prokariot. Proses transkripsi pada prokariot terdiri atas 3. Yang pertama, inisiasi, kedua, elongasi, dan ketiga, terminasi. Selanjutnya, perbedaan yang mendasar yaitu sel prokariotik tidak memiliki membran nuklearis, hanya memiliki ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki dinding pemisah yang akan membentuk inti, maka seluruh proses sintesis protein, baik transkripsi maupun translasi, terjadi di sitoplasma. Sel prokariotik sangat mudah melakukan translasi di ribosom, dikarenakan ekson pada gen sel prokariotik tidak dipisahkan oleh penggal intron, sehingga tidak ada spliling. Inisiasi adalah proses RNA polimerase memecahkan DNA yang berisi gen, dimulai dari bagian terminator menuju promoter. Proses transkripsi pada prokariotik. Yang pertama, inisiasi, di mana RNA polimerase menuju ke promoter dengan bantuan faktor sigma. Selanjutnya, pada prokariot, RNA polimerase menempel secara langsung pada DNA di daerah promoter. Selanjutnya, penggabungan beberapa nukleotida awal. Selanjutnya, pelepasan subunit sigma setelah terbentuk molekul RNA. Selanjutnya, perubahan konfirmasi holoenzim jadi core enzim tanpa faktor sigma. Proses transkripsi pada prokariotik yang lainnya yaitu elongasi, di mana elongasi merupakan proses RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter, sehingga terbentuklah mRNA. Pada elongasi, nukleotida ditambahkan secara kovalen pada ujung 3 aksen molekul RNA yang baru terbentuk dengan arah 5 aksen lebih besar 3 aksen pada ikatan fosfodiester. Nukleotida RNA yang ditambahkan bersifat komplementer dengan nukleotida untai DNA cetakan. Selanjutnya adalah terminasi. Terminasi adalah proses untaian mRNA telah selesai terbentuk dan lepas dari DNA untuk pergi ke ribosom. Tahap yang terakhir adalah tahap terminasi atau penyelesaian. Tahap terminasi merupakan tahap RNA polimerase tidak mampu lagi menempelkan ribonukleotida pada RNA yang terbentuk di daerah terminator. Proses perpanjangan mRNA terus berlangsung untuknya. Diperlukan suatu protein yaitu faktor RHO. Faktor RHO akan berikatan dengan mRNA yang sedang dibentuk
dan transkripsi mRNA akan berhenti. Kemudian, DNA yang terbuka jarinannya akan tertutup kembali. Selanjutnya, mRNA, RNA polimer, dan faktor RHO melepaskan diri dari DNA. Penghentian transkripsi atau terminasi ada dua macam, yaitu yang pertama RHO independen, yaitu terminasi yang dilakukan tanpa harus melibatkan protein khusus, namun ditentukan oleh adanya urutan nukleotida tertentu pada bagian terminator. Yang kedua, RHO dependen, yaitu terminasi memerlukan protein RHO. Faktor RHO terikat pada RNA transkrip lalu mengikuti RNA polimerase sampai ke daerah terminator. Faktor RHO membentuk destabilisasi ikatan RNA-DNA hingga akhirnya RNA terlepas. Oke teman-teman hebat, demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang proses transkripsi pada prokariot. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Salam hebat dan terima kasih.